Halo netizen, ini adalah all new Honda CR-V. Nah, di acara Gias 2023 ini, Honda Prospect Motor meluncurkan CR-V generasi ke-6 ya, yang sekarang sudah dijual secara resmi di Indonesia. Dan yang mengagetkan dari CR-V ini adalah harganya ya, karena sekarang si Honda CR-V ini statusnya CBU ya, jadi bukan CKD rakitan Kerawang lagi. Harganya melonjak tinggi untuk varian yang bensin biasa seperti yang kita lihat ini, yang versi bensin 1500 cc turbo harganya tuh di 730 jutaan, sedangkan yang di sebelahnya yang varian hybrid itu menyentuh 799 juta rupiah. Jadi ya, no other words, 800 juta ya. Jadi sekarang mid-size SUV-nya Honda itu udah menyentuh angka 800 juta ya. Jadi bener-bener fantastis harganya, dan tampilannya juga fantastis karena dibandingin yang versi sebelumnya ini jauh lebih modern dan jauh lebih kalem ya, sesuai dengan versi sedannya si Honda Civic generasi ke-11 yang jadi lebih kalem, lampunya lebih sipit dan lebih streamline gitu ya. Kalau diperhatiin mirip seperti filosofi desainnya si Honda Accord yang baru juga ya. Dan kalau kita perhatiin juga bagian depannya ini jadi lebih sporty, lebih kalem dan lebih lebih rendah gitu ya kelihatannya, dengan grill yang fully black warnanya. Dan di bagian logo Hondanya ini juga akrilik karena dia sudah ada sistem Honda Sensing, jadi sudah lengkap dengan adaptive cruise control, lane keep assist dan lain-lain. Di bagian bumper juga ada opening di bagian bawah dan ada fog lamp LED di bagian bawahnya. Untuk headlampnya sendiri dia juga sudah full LED ya, reflektor seperti biasa Honda, dengan sen yang LED juga, DRL LED sudah lengkap. Dan kalau yang versi bensin ini, dia memiliki over fender yang warnanya hitam doff ya, beda dengan yang si hybrid yang warnanya warna body. Dan untuk velgnya di sini kelihatan lebih besar ya, karena dia two tone-nya lebih terang dibandingin yang hybrid itu kan agak gelap ya bagian polishnya. Kalau di sini bener-bener polish yang lebih ngejreng gitu ya. Di sini bannya 235 55R19, jadi naik 1 inci dibandingin CR-V yang sebelumnya. Remnya disc brake depan belakang pasti ya, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk di bagian belakangnya juga ada mud flap. Untuk di bagian bawah pintu juga dia warna fender ya, yang warnanya hitam doff, beda dengan yang hybrid yang warnanya warna body. Untuk spion juga kelihatannya lebih modern ya. Di sini ada lampu sein di luarnya, window line satin chrome ya atas bawah, dan pilarnya ini juga warnanya masih hitam doff ya, belum gloss black. Dan handle-nya juga ada sistem keyless entry-nya, handle belakang juga sama. Dan lanjut ke bagian belakang, ini yang jadi perdebatan juga ya, antara desainnya bagus atau jelek, terutama di bagian lampunya ya, yang kelihatan seperti ala-ala Volvo, tapi banyak yang miripin ini sama R3 ya, karena ya tarikan garisnya itu bentuknya mirip seperti dua mobil itu ya. Dan untuk emblemnya di sebelah kiri ada emblem CR-V dan ada emblem VTEC Turbo untuk yang varian bensin. Untuk di bagian kaca belakang ada wiper dengan defogger belakang, spoiler dengan helmet stop lamp, dan ada antena shark fin. Untuk kamera mundurnya ada di bagian sini, dan di bagian bumpernya juga ada kayak aksen fake diffuser gitu dengan knalpot yang ada surround berbentuk jajar genjang gitu ya. Sensor parkir ada 4 titik di belakang dan ada reflektor juga. Untuk bagasinya kita lihat ya. Bagasinya mirip-mirip sih kalau diperhatiin seperti CR-V yang generasi sebelumnya. Dan untuk yang varian bensin 1500 cc turbo ini, dia layout joknya itu 5+2. Jadi ada 2 jok kecil untuk ya anak kecil atau orang yang di bawah 160 cm ya. Jadi lebih ke jump seat, bukan jok yang proper. Yang lebih sering itu kalau di kebanyakan CR-V itu dilipat seperti ini. Bahkan banyak banget CR-V generasi sebelumnya yang joknya ini banyak yang masih plastikan gitu ya, dari pertama kali dia keluar. Kan dia generasi sebelumnya kan dari 2017 gitu ya, banyak ya kalau di marketplace gitu joknya belakangnya masih rapih gitu ya. Dan dia juga ada kayak lantai penyambung gini seperti di BR-V biar rata sama jok belakangnya, tapi kalau mau disimpan itu bisa diturunin ke bawah, yang easier said than done karena harus 2 tangan ya. Dan kalau udah di bawah ini kita mau ngakses ke bagian bawahnya itu juga agak sulit ya. Intinya dia punya lantai yang bisa diatur-atur.
Ada power outlet 12 volt juga di bagian sini, ada lampu bagasi, dan untuk di penumpang baris ketiga yang jarang ditempatin ada seat belt, ada cup holder yang mirip seperti generasi sebelumnya, dan di sebelah kanan juga sama. Udah, dan curtain airbag juga sampai ke baris ketiga. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Honda CR-V yang versi bensin ini. Nah, enaknya sekarang udah pakai hidrolik nih. Nah, untuk yang mesin bensin biasa ini dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder turbo yang mirip ya dengan CR-V yang lama juga. Dia kodenya L15C2 dengan tenaga sekitar 190 horsepower dan torsi juga sekitar 240-an Nm. Untuk pilihan transmisi cuma ada satu, otomatis berjenis CVT ke roda depan aja, dan sekarang dia juga punya opsi mesin hybrid 2000 cc NA ya, yang ya nanti kita akan bikin ulasannya sendiri ya, karena di Gias ini adalah salah satu mobil yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Jadi ya nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk lebih lengkap mengulas yang hybrid, nanti kita akan buat ya. Untuk ruang sini juga sendiri ya, untuk sebuah mobil 800 juta atau 730 jutaan ini emang masih bisa diimprove lagi, dan seenggaknya cupnya sekarang udah pakai shock hidrolik dan sudah ada peredamnya. Oke, yuk kita tutup aja. Sekarang kita cek ke bagian interior depan. Untuk interior depan sendiri juga desainnya tuh ala-ala Civic yang terbaru ya, yang dia punya satu garis ventilasi besar yang seakan-akan tuh garisnya tuh rata gitu ya, jadi lebih simple, lebih main aman, dan lebih nggak ngebosenin gitu ya, banyak garis-garis aneh. Untuk bagian joknya juga agak mirip ya sama CR-V yang sebelumnya, terutama di bagian pattern yang tengah ini. Untuk pengaturan joknya juga masih elektrik seperti yang lama, dengan height adjuster depan belakang, bisa maju mundur, recline, lumbar support 4 arah, dan pastinya juga sudah lengkap dengan side airbag ya. Sini ada simbolnya. Oke, sekarang kita masuk aja ke kabin depannya. Untuk setir juga dia mirip seperti di Civic terbaru ya, Civic yang FE. Jadi sudah satu unity gitulah bisa dibilang. Lapisannya juga kulit dan pengaturannya lengkap, tilt serta teleskopik. Untuk di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, yang ada tampilannya juga di bagian speedometer. Di sini untuk ganti-ganti menu yang sebelah kiri ada ganti track, di tengah ada klakson dan airbag, dan di sebelah kanan juga ada pengaturan cruise control yang sudah adaptif ya, dan juga sudah ada lane keeping assist. Di sini untuk ngatur jaraknya antara mobil di depan. Terus di bagian sini ada untuk ngaktifin si cruise control sendiri, ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, serta untuk tuas lampunya juga mirip seperti di Civic. Ada lampu utama yang sudah otomatis, switch fog lamp, dan ada triple turn signal. Di ujungnya juga ada tombol untuk mengaktifkan Honda Lane Watch, yaitu kamera yang ada di bawah spion kiri. Untuk wipernya juga sama, sudah otomatis seperti lampunya dengan pengaturan wiper belakang 2 speed. Dan instrumen kasarnya seperti ini ya, mirip juga seperti di Civic yang FE. Jadi sudah full TFT LCD yang informasinya lengkap sekali ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer, dan ada informasi yang lengkap ya. Jadi untuk layar kiri itu bisa ganti-ganti, ada Bluetooth, apps, customized display, bisa ada yang diumpetin atau ditampilkan juga, ada buat setting audio dan clock mau ditampilin atau enggak, tombol back, tombol telepon, terus ada sambungan Bluetooth, USB, AM, FM, dan ya macem-macem lah ya. Jadi kayak tampilan multimedia lah kalau sebelah kiri. Nah, tampilannya sebelah kanan ini untuk tampilan kayak individual warning, terus ada panduan untuk nyalain mesin, konsumsi BBM, trip A, trip B, dan ada buat kecepatan rata-ratanya, navigasi, driver attention level, seatbelt indikator, maintenance, safety supportnya juga lengkap ya, ada road departure mitigation, sensor parkir, dan CMBS atau autonomous emergency braking. Ada layar blank, ada layar brightness, di sini bisa diatur terang redupnya, dan instrumen display setting juga bisa ini ada yang diumpetin atau ada yang ditampilin. Dan dia juga punya gauge design yang
bisa diganti-ganti. Jadi ada yang bar speedo dan takonya tuh seperti ini yang di pinggir, dan ada juga yang model round. Jadi ada takometer dan speedometer berbentuk bundar. Dan ketika kita aktifkan cruise control, dia akan kayak ngelebar gitu ya. Jadi kalau di onin, nah dia ada gambar mobil, speedo dial dan taco dialnya juga agak mengecil, dan di bagian mobil itu juga kelihatan ya kalau kita nyalain lampu, nyalain high beam, enggak deh high beam enggak, tapi kalau nyalain sen itu kelihatan kanan kirinya. Bahkan kalau kita nyalain lampu hazard itu juga kelihatan. Kalau diinjek rem, nya brake switch lagi dimatiin ya, namanya juga mobil display. Ya intinya instrument cluster itu bisa diganti-ganti sesuka kalian. Di bagian sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada engine starter button khas Honda yang berkedip secara denyutan gitu ya. Di sini ada tombol untuk mematikan stability control dan tombol untuk membuka bagasi elektriknya. Untuk di bagian bawah, di sini kelihatannya kayak ada airbag pengemudi ya, atau knee airbag. Bisa kelihatan nggak di sini tulisannya apa? Ya kayaknya ada tulisan SRS airbag ya sekarang. Dan ada pedal yang masih model gantung. Footrest juga besar untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim ini juga sama seperti CR-V yang lama ya, yang soft touch itu berlimpah dengan aksen wood panel di bagian sini. Dan ada ambient light juga di bagian bawahnya. Ada handle yang warnanya satin chrome, memory seat untuk jok pengemudi, auto up down cuma di sisi pengemudi doang ya ternyata. Dan kalau ditutup dia ada anti jepitnya. Dan dia juga nggak ada double glazing kayak kompetitornya. Dan ada window lock, central locking, pengaturan spion yang belum ada blind spot monitoring system, tapi sudah lengkap dengan lane watch ya, jadi cukup oke lah. Di bagian bawah juga ada door pocket, speaker juga standar. Di sini logonya CR-V. Kalau yang di tipe hybrid itu kan kalau nggak salah audio branded ya, gue lupa mereknya apa, tapi bisa komen di bawah. Dan untuk twitternya ada di bagian pilar, ada simbol SRS curtain airbags, sun visor. Ini juga ada cermin tapi nggak ada lampunya. Untuk di bagian sun visor juga bisa di slide ya, buat menghalau sinar matahari berlebih. Ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun, dan ada mikrofon buat nelpon. Di bagian spion tengah, manual dimming, ada lampu baca, LED kanan kiri atau bisa ngikut pintu. Dan di bagian sini juga ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya yang seperti di CR-V yang lama ya, terutama di tipe Prestige. Untuk di bagian sini juga ada tempat kacamata. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin tapi belum ada lampu, dan bisa digeser juga. Ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan headrest juga bisa diatur naik turun. Untuk head unitnya sendiri juga dia sudah integrated ya, seperti si Honda Civic FE yang terbaru. Jadi semua settingan mobil itu bisa diatur dari sini, dan pastinya juga lengkap dengan koneksi Apple CarPlay serta Android Auto. Di sini bisa lihat ya apa aja yang bisa ditampilkan. Terus ada tombol-tombol fix juga atau tombol-tombol fisikal, tombol home, back, volume knob, dan tuning knob. Ada buat trip komputer, di sini saja tempuhnya berapa, konsumsi BBM rata-ratanya berapa, trip B, USB, AM, Bluetooth, setelan umum. Ini kayak buat settingan basic ya, sistem, koneksi smartphone dan lain-lain. Ada setelan kendaraan juga, jadi kayak sistem ADAS-nya, adaptive cruise control-nya, road departure mitigation-nya, dan pengaturan lainnya kayak tampilan suhu luar, unit konsumsi BBM, pengaturan jok pengemudi juga bisa diatur dari sini, sistem keyless entry-nya, sistem lampu, auto high beam, terus delay lampu eksterior, buka kunci otomatis, kunci pintu otomatis. Ini sudah terintegrasi di head unit ini, jadi lengkap sekali. Ada tampilan kompas juga ya, kurang lebih mirip seperti di Civic ya, jadi lebih mewah rasanya. Di bagian bawah juga ada ventilasi AC yang kayak di Civic, yang grillnya tuh sampai kiri, padahal dari sini sampai situ kosong. Di tengahnya ada tombol lampu hazard. Untuk AC-nya dia dual zone automatic climate control, suhu paling panasnya di 32 derajat, paling dinginnya di 18 derajat. Di sini untuk ngaktifin AC belakang ada tombol max cool juga, jadi satu tombol langsung ke posisi paling dingin seperti ini. Ada auto climate juga, jadi fan speednya menyesuaikan suhu yang kita pilih. Ada zona AC bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Fan speednya
dial yang tengah, di fogger belakang dan depan, mode AC, sirkulasi udara, synchronize, dan buat on off AC-nya di sini. Untuk di bawahnya ada USB-A, USB-C, power outlet 12 volt konvensional, ada wireless charger juga di bagian sini dengan tombol on off-nya. Di belakangnya juga ada transmisi yang masih konvensional ya, dia transmisi CVT dengan mode sport. Dan kalau kita masuk gigi mundur, ada kamera mundur seperti ini dengan tampilan 3 angle ya, tapi belum ada kamera 360. Dan ada tampilan sensor parkirnya juga. Di sebelah kanannya tuas transmisi juga tadi ada tombol eco mode, ada tombol hill descent control, ada electronic parking brake dengan brake hold. Di belakangnya ada 2 buah cup holder. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, dan di bawah console box ada tempat penyimpanan yang besar sekali. Di dalamnya juga lumayan lega ya. Untuk armrest sendiri di sini empuk dan kayak gini ya, posisinya nggak bisa diatur maju mundur. Glove boxnya super soft opening, dan ada wood panel di bagian dashboard. Ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk bagian kabin depannya dari all new Honda CR-V bensin. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Honda CR-V. Oke, untuk yang kita coba ini adalah yang versi bensin ya. Kita tutup dulu. Nah, untuk yang bensin ini seperti yang gue bilang tadi, dia konfigurasi joknya itu 5+2 ya. Jadi ada jok di baris ketiga, dan kalau misalnya kita atur di posisi yang dia nggak ada pengaturan ininya ya. Kalau di samping ini buat, oh ternyata dia fix ya ini ya. Wait a minute, gue belajar dulu ya, kurang lebih gini lah ya posisinya. Jadi kayak dia nggak ada bar untuk ngatur posisi slide-nya. Ya gini aja, ini posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, dan di sini masih ada 5 jari lebih. Jadi masih lega, khas sebuah Honda. Ada seat back pocket juga di kanan dan kiri. Di belakang center console juga ada ventilasi AC dengan flap untuk buka tutupnya. Di bawah ada USB-C 2 buah. Di atasnya tadi ya ada panoramic sunroof yang besar. Di sini ada lampu baca yang bisa disentuh kayak di all new HR-V. Serta di bagian sini ada grab handle dengan gantungan, dan ada AC double blower juga untuk di kabin belakang biar lebih merata dingin AC-nya. Dan seatbelt belakang juga bisa di slide ya, diatur ketinggiannya. Ada side curtain airbags. Untuk di bagian door trim belakang, di atasnya plastik keras nggak kayak di depan, dan di bawahnya untuk di bagian armrest dia empuk ya. Ada switch power window juga tapi belum auto, dan turunnya juga nggak sampai habis. Ada kayak tweeter grill di sini, ada speaker di bagian bawah, ada door pocket di bagian jok belakang. Dia juga sama full cooled seperti di bagian depan. Ada headrest adjustable 3 buah untuk 3 penumpang, dan ada armrest dengan di bagian sini dengan 2 buah cup holder. Ada seat belt juga 3 titik, serta ada ISOFIX di bagian sini. Oke, kita lihat ke kabin belakangnya sedikit ya. Jadi di sini tuh ada tuas untuk ngubah recline-nya, dan ada switch untuk one touch slide seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ada child seat, di sini tuh masih ada ruang buat kita masuk ke kabin belakang. Nah, kalau ditegakkan seperti ini jok baris ketiganya, jadi karena dia punya tangki yang di bagian bawah ya, bahkan kalau yang versi hybrid itu ada baterai, jadi dia nggak ada jok di belakang sini. Dia dudukannya tuh lumayan rendah, tapi lantainya tinggi, jadi semi jongkok gitu ya. Makanya lebih baik untuk anak kecil aja atau orang dewasa, tapi perjalanan pendek ya mungkin di bawah 10 km nggak dianjurkan untuk perjalanan jauh ya. Kurang lebih sama seperti CR-V yang lama. Untuk balikin joknya juga seperti ini, dan di sini juga ada switch untuk nge-slide-nya ya. Ya, buat yang paham bisa komen di bawah. Agak tricky ya joknya. Oke, kita tutup aja. Dan kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda CR-V tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.